Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Gali Iksan. Nama saya Safa Kaila Zahra. Nama saya Muhammad Tafal Sugiarto. Saya Puspa Ari Kusrini. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu Estetika Timur, khususnya Estetika India. Silakan diperhatikan dengan baik. Terima kasih. India mempunyai pandangan sendiri mengenai estetika yang konon ditulis oleh Bharata dalam buku Natya Sastra sekitar abad ke-5. Pada buku tersebut, Bahatara berpandangan bahwa rasa lahir dari manunggalnya situasi yang ditampilkan bersama dengan reaksi dan keadaan batin para pelakunya yang senantiasa berubah. Pemikir Kashmir, Bhata Nayaka berpendapat bahwa pengalaman estetik adalah semacam jatuhnya wahyu. Artinya kebekuan rohani kita tersingkirkan sehingga kita dapat melihat kenyataan dengan cakrawala yang luas. Menurutnya, hakikat rasa bukanlah meniru, melainkan melepaskan kenyataan dari ketertarikan ego dan menjadikannya pengalaman umum. Lewat pengalaman estetik horizon, kita diperluaskan rasa yang diwahyukan itu bukanlah persepsi akal budi, melainkan suatu pengalaman yang penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya kesadaran pribadi melenyap, maka ia akan sampai kepada Brahmana tertinggi. Pandangan Bharata seperti halnya pandangan Plato di barat kemudian ditanggapi dan dikembangkan secara terus-menerus, baik oleh pengikutnya maupun oleh penentangnya. Oleh karena itu, kaum Buddhisme manusia diserukan mempergunakan konsep kesederhanaan dan meminta segala sesuatu secukupnya. Konsep inilah kemudian yang melandasi estetika Buddhisme yang tercermin pada seruan yang mengatakan, buatlah segala sesuatu itu seminimal mungkin dan bersahaja. Atas pengaruh konsep inilah sehingga jarang ditemukannya kerumitan dalam estetika Buddha. Secara geografis, penganut estetika seni India mencakup seluruh anak benua India, termasuk apa yang sekarang disebut India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan kadang-kadang Afghanistan Timur. Rasa desain yang kuat adalah ciri khas seni India dan dapat diamati dalam bentuk modern dan tradisionalnya. Ciri-ciri estetika India. Karya seni rupa India tidak lepas dari kepercayaan atau agama. Secara garis besar, agama mereka adalah Hindu, Buddha, Jaina, dan Islam. Yang paling berpengaruh adalah Hindu dan Buddha. Pertama, kita akan bahas pada zaman Hindu. Agama Hindu terkenal dengan rancangan kuil-kuil pada abad ke-5 sampai abad ke-13. Corak seni agama Hindu berciri-ciri perwujudan dari para dewa, seperti Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Sedangkan tempat ibadahnya sendiri itu berupa candi, kuil, sebagai tempat pemujaan para dewa. Arsitektur candi Hindu mencerminkan sintetis seni, cita-cita dharma, kepercayaan, nilai-nilai, dan cara hidup yang dijunjung tinggi di bawah agama Hindu. Kuil-kuil Hindu umumnya menggunakan bentuk persegi empat yang melambangkan kestabilan dan kekekalan. Mandala segi 4 mengandung 64 atau 80 kotak. Brahma, dewa utama, pemelihara dan pemusnah, menduduki tempat segi tengah, sedangkan dewa-dewa lain menduduki tempat-tempat penjuru. Berikut contohnya adalah kuil Virupaksa. Berikutnya pada zaman Buddha. Awalnya, seni rupa Buddha tidak menggambarkan patung-patung pemujaan khas India ataupun patung-patung Siddhartha Gautama yang menjadi pelopor ajaran Buddha. Simbol-simbol yang mewakili sosok Buddha antara lain singgasana kosong, Buddha pada atau telapak kaki Buddha, catra atau payung, stupa, pohon bodhi yang melambangkan pencerahan Buddha, Dharma Cakra atau roda hukum Dharma, dan Triratna atau 3 permata.
Selain itu, selanjutnya adalah prinsip atau pandangan seni estetika yang ada di India. India merupakan negara atau bangsa yang memiliki pandangan seni atau estetika yang berbeda dalam beberapa hal dibanding dengan bangsa Eropa. Sebagai contoh, penggambaran patung barat atau Eropa, yaitu pada zaman Yunani, merupakan bentuk manusia ideal. Sedangkan di India, patung tidak selalu serupa dengan manusia. Misalnya bentuk Durga, bentuk Shiva dengan 4 kepala, dan lain-lain. Dalam proses penciptaan karya seni di India, terdapat 6 dasar pokok, yaitu rupa beda, pramanam, sadrishyam, varnika bangam, bhava, dan lavanya. Prinsip pertama yaitu rupa beda. Rupa beda artinya perbedaan bentuk. Maksudnya bentuk-bentuk yang digambarkan harus cepat dikenal oleh orang yang melihatnya. Misalnya figur laki-laki harus berbeda dengan figur perempuan. Bentuk yang dibuat tidak boleh memberikan pemahaman yang berbeda kepada audiens. Yang kedua yaitu pramanam, berhubungan dengan ukuran. Benda kesenian wajib memiliki ukuran yang tepat, seimbang, serta nyaman dipandang, atau yang biasa kita sebut sebagai proporsionalitas. Proporsi sangat diperlukan untuk memenuhi prinsip ini. Secara umum, proporsi sangat penting agar terciptanya keamanan saat kita melihat suatu karya. Yang ketiga yaitu sadrishyam, yang memiliki arti kesejajaran. Sadrisya artinya kesamaan dalam penglihatan. Maksudnya, bentuk-bentuk yang digambarkan harus sesuai dengan ide yang dituangkan ke dalamnya. Ide dengan gambar harus sinkron. Misalnya, gambar yang memiliki makna kesuburan biasanya digambarkan dengan bentuk pohon atau bunga yang sedang merekah. Prinsip keempat yaitu varnika baham, berhubungan dengan alat-alat untuk menciptakan benda seni. Pengertian dasar pokok ini mengenai permainan warna antara yang tebal dengan yang tipis, perbedaan pertentangan antara bagian yang gelap dengan yang terang, perbedaan pertentangan antara benda-benda yang dekat dengan yang jauh. Selanjutnya, prinsip kelima yaitu bhava, berhubungan dengan perasaan seniman yang tertuang dalam karya seni. Dalam hal ini, rasa melalui ekspresi, gambar, ataupun gerakan yang sesuai bentuk seni menjadi media untuk menyampaikan pesan dari seniman tersebut. Dalam pemahaman seni India, suatu karya seni yang indah adalah seni yang bhavanya sinkron dan sepadan dengan rasa yang muncul di hati para audiens. Jika bhavanya tidak sinkron, maka karya seni itu tidak dapat dibilang bagus atau indah. Berikut seniman India. Yang pertama yaitu Bharata Muni. Dikenal sebagai Satsahari Asri, adalah penulis Natya Sastra, buku pertama tentang seni pertunjukan India kuno. Bharata mempopulerkan Natya Veda atau seni teater yang diciptakan oleh Brahma di dunia. Orang-orang yang mengikutinya dikenal sebagai Bharatas, aktor, dan bahkan hari ini penghargaan nasional India untuk aktor terbaik dikenal sebagai Bharat Award. Yang kedua yaitu Amrita Shergill. Amrita Shergill, pelopor seni India modern, menggunakan kuasnya untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari wanita India di tahun 1930-an. Seringkali mengungkapkan rasa kesepian dan bahkan keputusan mereka. Dia melukis wanita pergi ke pasar, wanita di pesta pernikahan, wanita di rumah. Terkadang dia menunjukkan ikatan wanita dengan wanita lain. Kadang-kadang juga karya-karya itu tampaknya menyampaikan rasa tekad dan hening. Itu adalah rendering yang jarang terlihat dalam penggambaran wanita India pada saat itu. Ketika menggambarkan cenderung membuat mereka bahagia dan patuh. Yang ketiga yaitu ada Raja Ravi Varma. Raja Ravi Varma adalah pelukis India Travancore yang diakui untuk menggambarkan adegan dalam epos Mahabharata dan Ramayana. Lukisannya dianggap salah satu contoh terbaik antara perpaduan
tradisi India dengan teknik seni akademis Eropa. Ia dikenal karena lukisannya tentang wanita berpakaian sari yang digambarkan cantik dan anggun. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari karya seni India. Yang pertama ada Maharana Sangram Singh riding a prize stallion yang dilukis oleh Steeple Master. Sesuai dengan tradisi potret kekaisaran turun-temurun, Maharana Sangram Singh dilukiskan sedang duduk di atas seekor kuda jantan yang diapit oleh petugas-petugasnya. Sebuah lingkaran cahaya yang cerah dapat dilihat di sekeliling kepalanya, memperkuat image-nya sebagai seorang raja, juga merujuk kepada statusnya sebagai titisan dewa matahari. Pelukis menggunakan teknik stippling yang tidak diketahui berada dalam lukisan Rajput. Teknik tersebut digabungkan dengan penggunaan warna yang sedikit, menghasilkan lapisan kertas yang terlihat transparan dan memberikan efek semu terhadap lukisan tersebut. Yang kedua ada Mahadewi, the Great Goddess. Sosok Mahadewi dilukiskan tengah menggenggam sederet senjata dengan kedua-puluh tangannya. Karakteristiknya yang kuat dan penuh kreativitas membuat Mahadewi dipercaya oleh umatnya sebagai realitas yang sebenarnya di alam semesta. Lalu yang terakhir ada A Lady Playing the Tanpura. Sebagai Nayika atau tokoh utama wanita, sosok ini digambarkan sebagai perwujudan dari kecantikan ideal, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam kesenian puisi India pada masanya. Sosok Nayika dilukiskan sedang memetik tanpura dan mengenakan banyak perhiasan serta pakaian berbahan tipis yang menandakan statusnya sebagai anggota kerajaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Bila ada kesalahan penyebutan dan sebagainya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.